Perhatian untuk teman-teman yang formal yang ada di Taiwan, mau kalian panti, ABK, atau misalnya kalian pabrik yang mau klaim Aztec, diperhatikan ya, karena peraturan sudah baru dan teman-teman yang mau proses sudah bisa proses lagi setelah Imlek ini. Nah, yang pertama yang diperhatikan adalah nama. Nama semua harus sama. Contoh seperti ini misalnya ya, di depannya itu ada hanya, ya, ada haji, ya, jadi namanya itu di KK dan di akte kematian harus sama. Kalau di KK-nya ada H atau HJ gitu ya, yang artinya haji, maka di akte kematian juga harus ada di huruf H atau HJ-nya. Nah, kalau misalnya di akte kematian sudah ada nih hajinya, tapi ternyata di KK nggak ada, maka kalian bisa ubah KK-nya. Karena akte kematian itu kalau sudah keluar, sudah terbit, tidak bisa diubah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah nama kalian itu harus sama semua. Nama di paspor, ERC, KTP, KK, semua harus sama. Nggak boleh ada bedanya. Beda satu huruf pun nggak bisa. Atau misalnya namanya aslinya Susi binti siapa gitu ya, tapi namanya di KTP cuma Susi, sedangkan di KK ada bintinya, atau di paspor ada bintinya, itu juga nggak bisa. Harus sama. Dan nama di rekening juga harus sama. Ya, rekening Taiwan atau rekening Indonesia. Kalau kalian masih di Taiwan, pakai rekening yang ada di Taiwan. Tapi kalau kalian sudah di Indonesia dan tidak kembali lagi ke Taiwan, bisa pakai rekening Indonesia yang namanya sesuai dengan paspor. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah perhatikan tanggal saat akte kematian keluar. Saat akte kematian kan keluar terbit ada tanggalnya ya, meninggal tanggal berapa. Pastikan di tanggal itu kalian sedang aktif bekerja di Taiwan. Tidak sedang ganti majikan, lembur, atau cuti. Cuti, lembur mah nggak apa-apa ya. Tidak sedang ganti majikan atau cuti, itu aja. Nah, kalau misalnya contoh kalian itu lagi cuti tanggal 1 Desember. Tapi amit-amit misalnya almarhum meninggalnya keluar di akte kematiannya tanggal 5 Desember. Berarti kan saat itu kalian sedang cuti kan? Nah, itu kalian harus lihat apakah di slip gaji kalian itu kalian masih bayar nggak Aztec di bulan Desember. Kalau ternyata pada saat cuti majikan kalian tidak bayarkan Aztec, maka nggak bisa. Atau misalnya contoh, kalian kerja di Taiwan sampai tanggal 15 Desember. Setelah itu kalian udah nggak kerja lagi di Taiwan. Nah, mungkin orang tua kalian meninggalnya tanggal 10 Desember pada saat kalian kerja. Tapi di akte kematian keluarnya tanggal 16 Desember. Maka itu juga nggak bisa. Karena dari kantor Aztec dia akan lihat tanggal akte kematian itu keluar. Ya, meskipun kalian ngomongnya tapi tanggal 10 kok meninggalnya, tetap nggak bisa. Mereka akan lihat tanggalnya ya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, untuk yang teman-teman aku bantu urusin ya, biasa surat ini akan sampainya ke aku gitu ya. Jadi ada nama kalian. Nah, nanti di sini kelihatan nih gajinya kalian tuh berapa. Ya, di sini masnya gajinya 26.400. Nah, gaji ini bukan gaji yang tertulis di slip gaji kalian semuanya ya. Biasa kan di slip gaji tuh ada tertulis lembur, uang makan, atau uang bonus tambahan, dan lain-lain. Tapi dapat 3 kali gaji atau 3 bulan gaji itu dari gaji yang didaftarkan ke pemerintah. Jadi beda ya. Kalau misalnya nih kalian, oh saya waktu klaim pada saat saya udah PTTM gaji saya 34.000. Tapi orang tua meninggal saat kalian belum PTTM. Maka yang dilihat adalah 3 bulan sebelum atau sesudah pada saat almarhum meninggal gitu ya. Jadi setiap orang beda-beda. Standarnya memang 26.400, tapi mungkin ada juga yang sudah dilaporkan oleh kantornya ke pemerintah, itu semua dilaporin, termasuk bonus, lembur, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap orang beda-beda ya. Dan kalau orang tua meninggal, dapatnya 3 kali gaji atau 3 bulan gaji. Suami atau istri meninggal juga dapat 3 bulan gaji. Nah, kalau anak dilihat dari umur ya, nggak 3 bulan gaji. Nah, buat teman-teman yang mau klaim Aztec, boleh segera hubungi saya dan nanti pastikan dokumen kalian lengkap ya. Nanti akan kita cek dulu, setelah cek pembayaran, setelah pembayaran selesai baru kita proses. Prosesnya itu 2 bulan, ya 1 bulan di Indo, 1 bulan di Taiwan. Kalian yang mau datang ke toko untuk pembayaran juga boleh ya. Kemarin pas Imlek nih banyak teman-teman yang datang ke toko untuk pembayaran. Jadi buat teman-teman yang mau, boleh juga share ke teman-teman yang lain ya. Mungkin yang PRT kan nggak dapet ya, jadi harus yang formal. Terima kasih teman-teman ya, semoga teman-teman yang sudah proses lancar ya. Dan mungkin kalau yang ada kendala, segera kalian lihat
masalahnya di mana, kendalanya di mana, kurangnya dokumen apa, segera dilengkapi supaya bisa cair.